Mudah-mudahan kita senantiasa sedang hadir di tempat-tempat yang dicintai oleh Allah dan baginda junjungan Rasulullah, dimatikan nanti kita husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada bahasan yang lalu kita membahas bagaimana etika kita, ya, adab kita di dalam majlis sudah kita pelajari. Sekarang bagaimana etika kita atau tata cara kita dalam ajaran Islam, atau dalam bahasa orang sekarang dalam perspektif Islam. Pasal yang berikutnya, adab tentang makan dan minum menurut ajaran Islam. Jadi makan minum itu juga ada aturannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin." Yang artinya, jadi makan dan minumlah kalian dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mengerjakan perbuatan durhaka di atas muka bumi Allah ini. Jadi kita disuruh makan minum, nikmati apa yang Allah berikan. Dan itu merupakan anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita sehat, kita bisa makan, kita bisa beraktivitas, nah kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apakah main-main? Atau misalnya bersanda gurau, apalagi maaf bahasa anak sekarang membuli orang, itu kan tidak manfaat tuh. Ya, bikin orang lain sakit. Ya. Itu dilarang kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bernilai. Nah, jadi diajarkan dalam Islam itu makan, minum seperlunya. Jangan berlebihan sampai termuntah-muntah itu. Ngaut nasi mah ambil cukup makan, dan jangan berlebihan. Kadang berlebihan dibuang nasi. Masya Allah, saya tidak boleh mubazir itu. Nah, jadi kata beliau, makan dan minumlah kalian dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mengerjakan perbuatan durhaka atau perbuatan yang tidak diridai oleh Allah. Ehonya kurangnya dikit. Jadi ada perintah makan dan minum, tetapi ada larangan jangan melakukan yang namanya perbuatan tidak benar, tidak baik. Pesan Allah, makan, minum, sehat kalian, tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak manfaat. Jangan melakukan kesalahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kita ini hidup untuk apa tuh? Untuk ibadah. Lah, bukan untuk main-main. Lah, kenapa? Karena kita setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti yang kita bawa bukan cerita main-main. Oke? Nah, sementara Allah ceritakan dunia ini permainan, hati-hati antum kalau dimainkan. Nah, dunia ini ada tangisan, dunia ini ada tawa, dunia ini ada sandiwara, begitu ya. Tapi kalau sudah nanti di alam akhirat itu nyata. Kalau antum masuk surga insyaallah, amin. Enak dalam surga. Ya, kalau di dunia kan tidak ada surga, ada enggak surga dunia? Ya istilah kata aja. Lah, ada enggak bidadari dalam dunia? Enggak ada. Ada bidadari terluka tahu. Ya, itu harus paham. Biar rugi, jangan main-main kita dengan
kehidupan dunia. Jadi ada bidadari tapi terluka. Okay. Tapi kalau bidadari yang hakiki nanti, Masya Allah, luar biasa insya Allah ya. Dalam surah Waqiah pian baca itu ada wahurun na'id. Bidadari yang wahurun na'id. Inna lil muttaqina mafasan. Ada situ cerita tentang bidadari. حدائق وأعنابا. Ini bidadari yang ketiga. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. Cawan-cawannya terbuat dari emas indah, terus bebiniannya anum-anum bunga-bunga tapi baik. Anum-anum bunga-bunga tapi baik. Nah, kalau di dunia tuha-tuha parangutan tapi pilih yang mana? Itu cerita untuk laki-laki. Untuk perempuan usah ada nanti. Pasangannya laki-lakinya yang anum, gagah, energik, menyenangkan. Di mana itu? Dalam surga. Di dunia kagak ada. Banyak di dunia menipu. Omongnya manis tapi nyatanya nyakitin, nyebalin. Maaf ya laki-laki ya. Ya, di dalam dunia itu nanti banyak kata-kata yang bikin kita sakit, komentar. Apa kata bahasa orang sekarang itu? Netizen begitu. Di surga enggak ada itu. Yang ada di dunia. Maka hendaklah ia makan dengan tangan kanan. Jadi makannya tangan kanan ngambilnya, enggak boleh tangan kiri. Anu Ustaz tangan kanan sakit mungkin. Ya. Bisa lah pian membayangkan cebok buang kotoran itu cucinya pakai tangan kiri apa kanan? Nah, tiba-tiba waktu makan daging kebayang waktu macam iya. Jadi harus tangan kiri cuci kotoran, kanan kotoran. Pian paham tuh. Nah, itu agama kita. Tidak boleh makan tangan kiri ya, tapi tangan kanan kita beri. Dan apabila dia hendak minum, maka hendaklah ia minum dengan tangan kanan pula. Nah, karena bahwasanya syaitan itu makan dan minum dia dengan tangan kirinya. Nah, jadi syaitan makan tangan kiri, minum tangan kiri. Ustaz, tangan dulu kotor habis makan di nasi, berkuah rajana. Oh, sudah enggak usah. Nah, kira-kira megang gelas bagus enggak tangan yang kotor itu? Kada apa? Nah, kabukan apa? Cucian tangan tuh kabukan enggak ngarannya? Apa koboannya? Kacauan. Nah, kacauan aja itu tuh. Kacau. Nah, Ustaz tangannya kotor, ngambilnya pakai ini, kira-kira tangkai gelasnya kotor enggak? Kotor, ya, baik ya. Nah, kotor enggak? Ini enggak. Ya, maaf tangan Ustaz kotor, ya. Nah, yang kiri enggak kotor ya. Nah, gimana boleh gak Ustaz saya pegang kiri gini ngambilnya kan supaya tidak kotor tuh. Nah, tadi kalau normal harus tangan kan? Nah, lalu Ustaz sanggak begitu Ustaz. Minumnya kan kotor ini tadi kan tidak bisa megang, yang bisa tangan kiri. Kamera lihat. Ya, gini ya. Nah, berarti ini yang megangnya tangan kiri apa kanan? Ya, yang megangnya tangan kiri apa kanan? Megangnya tangan kiri.
Tapi sekadar membantu, yang menyangganya tangan. Masya Allah. Masya Allah ya. Nah, jadi jelas. Nah, berarti ini apakah disebut minumnya tangan kiri? Tidak, karena ini ada Nah, ya, oke ya, paham pianlah. Alhamdulillah. Contoh. Nah. Nggak bisa dibuka. Mau ditaruh dulu, Mas. Nah, ya. Berarti airnya panas. Ada uap yang kita bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini contoh misalnya, anggaplah tangan Ustaz kotor ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini berarti dianggap minumnya tangan kanan meskipun yang megangnya kiri. Jika tangan ini tadi dalam keadaan kotor, tapi juga bersih, harus ini langsung gitu ya. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima watuna. Tambah lagi, Allahumma ij'al hadha ta'ama ahlil jannah. Ya Allah, jadikan makanan dan minuman yang ulun minum ini penyebab ulun karena menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan makan dan minum biar jadi nyaman mutalaah. Tapi lamanya kadang makan 2 hari bari gak terus masuk angin dia. Tidak bisa mutalaah. Jadi itu dia. Nah, itu dalam Islam seperti itu. Harus biar paham ya. Dia apa tadi? Minum tangan kanan, makan tangan kanan. Nah, kenapa jadi diperintahkan begitu? Justru karena bahwasanya syaitan itu makan dan minum, dia dengan tangan kirinya, masya Allah, supaya kita tidak meniru-niru gayanya syaitan. Kita disuruh makan dan minum itu kan apa? Jangan ini ya, jangan mengikuti gayanya syaitan ya. Satu, diperintahkan kepada manusia makan dan minum yang halal dan baik. Baik itu maksudnya bergizi. Jadi disuruh makan dan minum satu yang halal dan bergizi, termasuk proses motong ayamnya. Kalau makan ayam, motong daging kambing, sapi, harus nyembelihnya dengan nama Allah. Nah, jadi tidak boleh mengikuti stylenya, gayanya syaitan. Itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cari karena dalilnya pian buka. Di sini tidak ditulis juga ya. Insyaallah dalam surah Al-Baqarah, kalau tidak khilaf dia surat Al-Baqarah. Oke. Nah, ayat berapa Ustaz? Baca aja surah Al-Baqarah 3 juz setengah kurang lebih. Insyaallah ketemu ya di hati satu-satu. Oke. Nah, saya bacakan sekali biar rekam, bilanya ingat ya, banyak kada ingat kada dapat ya. Nah, ayat di sini kada diteruskan ke. Jadi diperintahkan manusia ke. Ya ayyuhan nas, seluruh manusia, kulu mimma fil ardi halalan طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Jadi jangan mengikuti gayanya syaitan. Loh, kenapa? Syaitan itu kawan piankah? Siapa syaitan itu? Innahu lakum aduwwun mubin. Jadi musuh bagi hamba-hamba Allah yang patuh dan taat lawan Allah Ta'ala. Jadi syaitan itu kada suka lawan pian nina belajaran, jangan ketujuh. Syaitan itu kada ketujuh lawan pian baca salawatnya, kada ketujuh. Syaitan itu kada mau melihat pian baik, itu pasti dihau-haunya. Makanya adalah orang sekolah di luar itu pingin ambih kata Allah, tapi bila pian sekolah pondok hingga mudah godaannya anak ambih sekolah itu cuma alasannya macam-macam, karena alasan nasi lah,
alasan banyaklah alasan di asrama pasti digodanya kita. Pas pian ampih kena himung badanya alhamdulillah bertambah kawanku. Kawan itu apa bahasa Jawanya? Oh, tambah akeh koncoku je gitu. Jadinya ketujuh bila pian ampih himung, tapi bila pian bertahan merangut tinggalnya begaru kepala mau bana kada kau dirayu-rayu santri gitu. Cuma pian kada mendengar pandirannya, makanya mendengar jelas pian malah. Nah, jadi paham tak? Jadi hati-hati, setiap yang baik itu syaitan tidak suka. Tapi kalau nak ada baik, suka banarinya. Nah, jadi kita banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah. Zikrullah, ingat Allah. Ya, berzikir kepada Allah agar kita, masya Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar ya Karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai para penuntut ilmu jersidin, bersopan santunlah kalian. Adalah waktu makan dan waktu minum itu beberapa adab yang penting sekali. Sebahagiannya adalah, adab kita makan itu membasuh atau mencuci tangan sebelum makan. Jadi cuci tangan dulu, berarti Islam itu cinta akan kebersihan, cinta bersih, cuci tangan. Jadi jangan sembarangan pian makan. Kalau ada kotoran-kotoran, virus apa yang namanya kan yang ngumpul-ngumpul, pegang ini pegang itu, cuci tangan dulu sebelum makan. Dan kemudian Yasidin lanjut dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian makan dengan tangan kanan. Jadi jangan lupa membaca Bismillah. Karena dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, mudah-mudahan makan dan pian makan itu menjadi zikir, kena jadi ibadah. Kenyang iya, pahala dapat. Itu maksudnya ya. Kenyang iya, pahala dapat. Alhamdulillah. Kemudian makanlah dengan kenyang yang sedang. Jangan berlebihan. Kadang kan ketujuh rasa nyaman makanan lalu sekekah hendak nambah nasi. Cocok lah. Jadi biasanya makan sepiring setengah, rasa cocok mana 3 piring. Labar limbah tahu umut parut sakit kepala pu singuntung menguap bebunyi mata kujubku hari hujan di bantal ada di mencoba berabah sakalnya teguh uyuh parut kenyangan tuyuh. Jadi kenyang banget jangan, lapar banget jangan, sedang. Siapa yang tahu sedang ukurannya pian. Ini beratan ini beda-beda, ukuran perutnya kada sama tuh. Ada yang pagi itu sarapan mie 2 bungkus, intalu 2 biji, wadai kelambin 3. Beisukan aja, hanya tuh seisukan tuh parutnya beda ukurannya. Nih, ulut tete sebuting aja wadai aja kan sudah kanyang mana beriga 4 kali beriga, 2 buting wadai 8 kali beriga. Saking halusnya ini. Karena kok disama, karena begitu cara ya maksudnya sedang tadi. Jangan pian katakan sedang itu, kalau sedang makan tuh 1 piring, belum tentu, perutnya beda-beda. Ukurannya beda-beda. Jadi kata-kata sedang tuh pian yang tahu ya, pian yang paham kata-kata sedang ukuran sedang. Itu namanya. Pokoknya bila sedang tuh nyaman behinak. Behinak tuh nyaman bilanya sedang. Tapi bilanya kekanyangan tuh barat. Nyaman behinak tuh insyaallah. Tapi bila kehibakan itu bolting itu berat bawaan. Mungkin ngaji kan malas banget rasanya. Ya tadi tumat-tumat muap kepala
pusing. Jadi makan dengan kenyang ya, sedang jasidin. Ketahuilah makanan itu ya dengan baik-baik agar terpelihara kesehatanmu. Maksudnya milih-milih makan. Kalau kayak pian ini kan masih anum, kada apa-apa. Ya kada Ustaz, kada kau sembarang makan ya. Pian ini suruh aja nah apa aja makan cocok terus. Kambing ayo juga ya. Nasi semen ya. Nasi semen kurang nasinya. Suruh makan nang berminyak-minyak gorengan cocok juga masih Lo kayak Ustaz harus pilih-pilih makan sudah. Nyaman tapi ujungnya sakit ya. Kalau lagi tuh kada berpilih sikatnya. Ayam bakar nggih Ustaz siap jual nggih. Ya, batu diolesi minyak mentega lagi cocok juga nggih. Nasi goreng batu dikuahi minyak makan juga nggih. Minyar nasinya nggih. Ya ketujuh aja pian. Kenapa lagi mesinnya masih kuat. Nah, kalau yang sudah tua-tua 50 ke atas itu jangan sembarangan makan. Hari ini makan kambing 5 tusuk mbahnya mau urut batis. Pian kita tahu biasa aja itu. Jadi jasidin berpilih-pilih itu maksudnya supaya sehat. Nah, jadi yang tua-tua ini kayak Ustaz ini makan buah sebelumnya itu kan banyak makan buah supaya itu menggantikan. Nah, ada kayak pian itu kan bebas saja tuh masih lagi. Nah, cocok taros gitu Jadi jasidin dipilih-pilih agar terpelihara kesehatan. Jadi penting juga kita memelihara kesehatan itu. Maka tadi kulu mimma fil ardi halalan, makanan yang halal bendanya dan halal prosesnya. Jangan yang haram. Kemudian thayyiban yang bergizi. Ya, sayur bisa juga itu. Sebaiknya jangan engkau minum sebelum habis makan. Jadi berarti makan dulu baru minum. Ada juga orang sesuap nasi 2 kali mie, sesuap nasi 2 kali mie, waduh tuh bangkak gitu. Jadi jangan minum sebelum makan. Jadi makan dulu sesuaikan baru minum nanti. Itu jasidin tata cara kita makan dan minum itu. Ada juga orang yang kada tahan Ada juga nang sudah tutung makan habis kah ada sing minuman ada juga kuat nggih tahan. Ini kada bagus juga dicampur-campur makan dan minum. Nah, kecuali yang seret itu apa bahasa Banjarnya? Pon nyengkel Ya tuh kada lewat masih nyengkel. Nah, kalau nyengkel ini ya darurat minum. Ya minum aja kalau nyengkel itu ya. Jangan ditatahani juga pecang habangmu habian gitu. Ya Lo kenapa jangan nyengkel aja? Lo kenapa kada minum? Artinya tuntung makan hanya minum lucut pian gitu. Maksudnya kalau normal gitu ya. Kalau normal. Lo kalau kada normal kayak itu jangan dibiarkan gitu. Apalagi makan gelapung gitu makannya. Serat itu jadi dilihat situasi jangan di situ aturannya dalam kitab itu artinya kada boleh minum sebelum makan makanya 3 suapan nyengkel kada lewat. Nah maksudnya kalau normal mungkin kada normal jangan ya bisa-bisa pian ya. Alhamdulillah paham ya. Oke ya darurat itu ya. Jadi makan dan minum boleh saja, tapi jangan berlebihan. Ya bani Adam, kata Allah anak cucu Adam,
Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Nah, ketika mau sholat beribadah, pakaian yang bagus. Zina itu yang indah. Nah, biar larang tapi bagus. Ketimbang murah buruk tapi kada bagus. Jadi larang relatif aja, murah tapi bersih. Bersihnya itu penting. Yang bersihnya kalau mahal tidak jaminan juga bagus bahannya ya. Nah, jadi itu maksudnya dalam bahasa Al-Qur'an. Kulu washrabu, makan dan minum kata Al-Qur'an tadi. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Makan dan minumnya silakan, tapi jangan berlebihan. Okay? Atau muntah-muntah makan. Bagi acara ulang tahun cocok nggih rame mana belemporan galapung nggih hibak mohangin. Jangan mengumpati budaya-budaya itu ya. Makan dan minum sederhana, bersyukur, doa selamat, makasih wahai Allah umur ulun bahandap ya. Kalau itu bahandap itu ngarannya. Iya kan? Nah, lain bapanjang bahandap itu. Baik Ustaz ini kan bahandap kan, bahandap berarti misalnya umur Ustaz 60 lebih gitu, 65 misalnya. Lah berarti menuju ke sana bukan panjang bahandap baparak kalian kubur. Gak tahu lah pian berapa umur pian. Nah, makanya hati-hati. Ustaz nggak tahu berapa umur Ustaz. Andai kata ada bocoran dari malaikat Ustaz umur pian sekian, enak Ustaz siap-siap ya kan? Jadi hati-hati kita makasih sama Allah mumpung diberikan kesehatan. Alhamdulillah kita nuntut ilmu. Ustaz nuntut ilmu tapi duduknya di muka pakai mic nggih. Pian nuntut ilmu duduknya di depan Ustaz sama nuntut ilmu, bukan Ustaz yang ngajar ndak nuntut ilmu sama-sama. Ya. Cuma Ustaz tertuha umur pada pian terdahulu kita banyak makan uyah kalau. Nah, Ustaz yang bacakan kalian yang dengar sama untuk ilmu namanya ya. Okay. Nah, jadi kita bahandap umur Masya Allah. Mudah-mudahan umur kita barokah kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka persiapan kita nanti masing-masing menghadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, tolong jangan main-main dengan waktu dan kesempatan yang Allah berikan dengan kita. Mari kita jaga baik-baik. Jangan dibuang-buang waktu. Pergunakan anakku sebaik-baiknya untuk beribadah dengan banyak membaca pelajaran untuk ilmu. Itulah ibadah kalian. Mutalaah itu ibadahnya orang menuntut ilmu. Ya. Dipilih makanan. Sebaiknya jangan engkau minum jasidin sebelum habis makan, kecuali jasidin apa itu di sini bahasanya tercekik ya, atau bahasa kita tadi apa tadi? Menyengker ya, nyengker ya. Lain nyangkal ya. Sangkal lain lagi ya. Jengkel lain lagi, bengkel lain lagi ya. Ngikil lain lagi kikil lain lagi. Jadi menyengkel bahasa panjang di sini tercekik jasidin dan sebagainya. Okay. Nah, kemudian kalau minum juga tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Maka sebelum minumlah dengan perlahan-lahan. Okay. Dan jangan minum air yang sedang panas. Perlahan itu, pertama minum itu ya
Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kita minum pertama itu satu sedotan itu dengan ya berapa 2 kali teguk ya. Nah, jangan burung. Jangan, apalagi panas. Makan mie rajin. Makan bakso sama juga hambur gitu kita rajin. Bajunya panas tambah gitu. Jadi ya biasa ya, santai. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sedot untuk 2 kali ya, bismillah. Nah. Itu 2 kali, jangan itu mah hancap. Jadi adab minum 1 tegakan, 2 kali terikat. Nah, tahap kedua agak banyak lagi, begitu sampai 3 kali tegukan. Tahap ketiga dan seterusnya. Begitu tata cara minum yang dimaksud dengan pelan-pelan, perlahan-perlahan. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita sudah dapat ilmu bagaimana cara minum. Nah, mari kita amalkan, mudah-mudahan dapat pahala. Nah, untuk banapian masih anum-anum sudah dapat ilmu ya bagaimana tata cara orang yang beriman itu minum. Nah, begitu caranya. Jamnya belum sampai. Sedikit lagi. Alhamdulillah. Jadi baca bismillah. Kemudian minumlah perlahan-lahan dan jangan minum air yang sedang panas. Masya Allah. Nah, kalau panas biasanya ada piringnya, ya tumpahkan di piring, ditiup ya, dinginkan. Ya, atau didinginkan dulu ya. Minumlah dengan tangan kanan, kemudian pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala setelah engkau makan dan minum itu dengan perkataan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sama kita belajar dengan nyaman, Masya Allah ya. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk belajar menuntut ilmu. Jadi perbanyak mengucap Alhamdulillah, kita puji Allah. Nah, jadi dapat kenikmatan Alhamdulillah. Lah antum keluar dari kamar mandi, dari WC itu apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi azhaba wa'an. Nah, kalau bahasa Banjarnya apa? Inggih ulun terima kasih lawan pian Allah Tuhan ulun nang hebat membuangikan penyakit nang ada di dalam parut dan supaya sehat nyaman kena ulun belajar pula. Itu terjemahan bebasnya. Kira-kira kalau pian makan tiap hari sebulan kada behera apa kira-kira? Kambung karasan atau kakak rasa hebat Tuhan ini. Nah, jadi 3 hari pian makan apalagi ada sayur-sayurnya, insya Allah begitu. Itu cara Allah manukan. Alhamdulillah aku sudah seminggu sudah kada sengeraan. Sekalinya behera 3 jam dalam WC ini. Banyak tuyukannya. Nah, jadi kira-kira pian rasakan apa yang pian miliki dalam perasaan pian. Apa ada kelebihan dalam diri kita? Enggak ada tuh. Iya kah? Mulai artis sampai ke bawah petani sampai orang terkenal, sampai orang biasa. Nang di bawahnya apa? 4 huruf Lupa pada harat aja. Kita semua nang di bawah tuh adalah membawa emas gitu. Di perut tuh ada bawa emas gitu. Warnanya aja mirip emas gitu. Ayo, jangan bapak darat, itu harus paham. Aku ini potongan pina bagus, pina hebat. Sekalinya bawa tahi juga berjalan gitu. Ayo, ini kuju-kuju na bajunya pina bagus ditutupi bana. Amunnya keluar sana. Nah, jadi supaya tidak sombong sana. Astagfirullah ya Allah.
Ya mohon ampun wahai Allah Tuhan ulun selama ini merasa harat, merasa hebat, merasa istimewa. Mun Tuhan kada menutupi akan. Bang musyah perut pian tu terang kayak kaca kau. Gara-gara tahi di dalam air. Kelihatan dia. Untung ditutupi Allah Ta'ala. Itu mana? Jadi harus sadar. Astagfirullah. Astagfirullah. Tidak boleh sombong. Masya Allah. Nah, jadi yang boleh sombong itu hanya Allah. Jadi lain pada Allah kada boleh sombong. Okay? Walahul kibriya bis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Jadi Allah itu boleh sombong sidin karena Sidin Aziz perkasa hebat, bisa meletuskan gunung Semeru, bisa bikin banjir. Allah Hakim maha bijaksana, cocok Sidin memberikan orang ini hebatnya ini hebatnya ini, dibagi-bagi oleh Allah. Nama aturnya Allah. Meskipun kayaknya proses lewat manusia. Yang menakdirkan jadi presiden itu Allah, tapi modelnya kayak manusia yang memilih modelnya. Buktinya pang nang mencalon sama-sama bermodal tapi kada terpilih. Berarti Allah tidak nakdirkan. Paham maksud Ustaz? Sama banyak ulun tadi hendak mondok di Sirajul Huda tapi takdir Allah tidak di sini. Kada ke sini ya padahal ada jalan. Lah pian takdirnya di sini kada kepingin aset tak ke sini bukannya gitu. Harus paham dengan Allah. Nggih. Jadi mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Falillahil hamdu, kata Allah sambungan ayat tadi. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardh. Maka pujian itu hanya milik Allah. Siapa Allah itu? Rabbis samawati, Tuhan langit. Wa rabbil ardi, Tuhan bumi. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil arsh. Jadi pemilik arsy Allah itu. Jadi Allah kita puji karena dia raja langit, raja bumi, maksudnya penguasa. Rabbil alamin, pemilik semesta alam ini. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala itu pandai bersyukur kepada Allah. Apapun nikmat yang Allah berikan maka kita ucapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan janganlah engkau terlalu banyak minum ataupun terlalu banyak makan agar engkau agar engkau bisa lebih cerdas. Artinya orang yang terlalu banyak makan itu nanti bawaannya ngantuk saja. Maka amalkanlah adab makan dan minum ini agar engkau bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjut bahasan yang berikutnya. Adab tentang khusus bagi laki-laki dan adab di masjid ya. Oke, demikian. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan anakku diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات والعبادات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.